memudahkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan dan menerima benih yang akan ditaburkan melalui hamba-Nya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa ditegur, kita bisa diingatkan, kita diberkati, sehingga dalam menjalankan kehidupan ini kita tidak salah melangkah, tetapi kita bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami telah melihat bukti kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
menebus dosa-dosa kami, yang sudah mengampuni kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami mau bersyukur, berterima kasih melalui sakramen perjamuan kudus yang Engkau telah selalu mengingatkan kepada setiap kami betapa besar pengorbananmu untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sudah menaikkan beberapa pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL singer musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Kau akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu ya Tuhan. Ingatkanlah kepada kami semuanya, tidak satu pun yang terkecuali, supaya kami boleh mengerti apa maksud kehendak rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya setiap kata kalimat yang akan hamba-Mu sampaikan itu benar-benar datangnya daripada Tuhan, dan boleh memberikan kekuatan bagi sidang jemaat Tuhan. Bahkan firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami akan duduk dengan diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita bisa datang beribadah pada pagi hari ini, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara berjumpa dengan si A, si B, saudara bisa berjumpa dengan Ibu Gembala. Wah, senang rasanya ya. Apatah lagi kalau pagi hari ini dengan iman kita bisa bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara. Amin ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mungkin saudara tidak bisa melihat dengan kasat mata kita, tetapi sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada di samping saudara, ada di belakang saudara, ada di depan saudara, sedang memperhatikan kita dan akan memberkati kita semuanya. Baik saudara, ya kita akan sama-sama langsung membuka Alkitab kita ya, karena nanti acaranya cukup padat mungkin ya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Saudara perhatikan, saya akan baca pelan-pelan ya. Kalau minggu yang lalu Bapak Pendeta Elifanti telah menyampaikan khotbah yang cukup agak keras ya saudara, sampai saya katakan itu lomboknya 2 mungkin ya. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan berkenan, saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah ini yang harus saya sampaikan? Saya memang terobsesi dengan kesaksian dari Ibu Tina ya. Saya sangat diberkati dan saya akan menyampaikan terarah ke sana saudara ya. Jadi kalau minggu yang lalu lomboknya 2, sekarang mungkin lomboknya 5 saudara ya. Mungkin saudara nanti akan kepedesan, tapi nggak apa-apa saudara ya. Itu firman Tuhan buat kita semuanya. Baik, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara dapat melihatnya di layar LCD. Demikian. Karena itu, kalau ada karena itu berarti apa karenanya? Silakan saudara baca di atasnya sendiri nanti ya. Tetapi saya akan baca di bawahnya semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ada 2 ya, dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14.
dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15 yang terakhir ya saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Ya, saudara aminkan ayat ini? Ya, rasanya apa ya maksudnya? Di ayat yang terakhir dipanggil menjadi satu tubuh, titik. Dan kemudian dilanjutkan lagi hanya satu kalimat, dan bersyukurlah, titik. Nah, ini saudara ya. Nah, sekali lagi saya katakan, apa pertama awal tadi? Karena itu. Jadi apa karena itu? Berarti itu ada di atasnya, terkait dengan ayat-ayat yang ada di atasnya. Kalau saudara melihat, kalau saudara buka Alkitab, di situ judulnya adalah manusia baru. Ya, manusia baru. Kemudian di ayat yang terakhir, dan bersyukurlah. Saudara, inilah yang selalu diingatkan kepada kita untuk mengucap syukur. Ya, dikatakan kepada kita. Siapa kita sekarang, saudara? Kepada kita, siapa kita? Kalau kita melihat ayat yang di atasnya, kita atau siapa kita adalah orang-orang, apa saudara di atasnya tadi ayat yang ke-12, orang yang dipilihnya dan orang yang dikasihinya. Jadi kita ini adalah kelompok orang yang dipilih oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Amin saudara, saudara dikasihi Allah. Amin ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita melihat semua di depan kita ini ada sakramen perjamuan kudus, ya, di mana setiap kali kita mengadakan sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita, betapa besar pengampunannya yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, dalam grup saya share di grup, saya ambil tema. Mungkin saudara, apa ya artinya? Kok temanya Bugem kasih seperti itu? Ya, temanya adalah ada berkat di balik pengampunan. Yang cocok mungkin ada berkat di balik doa. Ya, itu yang cocok ya saudara. Tapi ini ada berkat di balik pengampunan. Nah, sekarang ini apa maksudnya? Saudara, seperti firman Tuhan katakan, ya saudara, saya tahu, saudara tentu ayatnya semua sudah tahu ya. Dalam doa Bapa kami, semua kita sudah hafal ya, doa Bapa kami, hafal ya. Saya tidak ngetes lagi saudara ya. Di situ ada dikatakan apa? Ampunilah kami, terus ampunilah kami seperti, betul sekali. Ampunilah kami seperti kami juga bersalah kepada kami. Ya, betul. Ya. Jadi saudara yang kekasih, sekarang saya akan mengajak saudara, ayo kita belajar bersama. Firman Tuhan ini saudara, firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Saya sebagai gembala sidang, saya menyampaikan isi hati Tuhan kepada sidang jemaat. Tetapi isi hati Tuhan itu pun juga kepada saya yang menyampaikan. Pedang bermata dua. Jadi saya berterima kasih juga kepada Tuhan kalau saya langsung ditegur. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, di sini ada kata nanti minta maaf dan minta ampun. Sama apa enggak ya saudara ya? Minta maaf sama minta ampun itu sama apa enggak saudara? Ya, nah minta maaf dan minta ampun itu berjalan selaras, sama. Ya, sekali lagi, minta maaf, minta ampun itu berjalan selaras,
Ya, sama. Kalau kita minta maaf itu biasanya kepada sesama kita, orang yang sudah menyakiti kita atau kita menyakitinya. Nah, gitu ya saudara ya. Nah, kalau kepada sesama, mungkin istilah yang paling tepat itu adalah kita minta maaf. Kalau kita minta ampun, kira-kira kepada siapa? Kepada Tuhan, betul ya. Jadi kalau kita minta ampun, kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Pengampunan itu juga kepada Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Memang ya, manusia tidak lepas dari apa yang namanya kesalahan. Siapa di sini yang berani mengangkat tangan, saya tidak pernah salah? Tidak ada ya saudara ya, tidak ada. Pendeta sebesar, segede apapun, yang terkenal sekalipun, semua orang pernah dan rentan untuk melakukan kesalahan, ya saudara. Namun saudara, bukan berarti karena kita saya ini penuh dengan kesalahan, salah, terus kemudian kita terus salah, minta maaf, salah, minta maaf. Tidak boleh begitu juga saudara, tidak boleh. Ya, seperti waktu ada wanita yang dirajam batu. Nah saudara, mereka murid-murid itu bilang sama Tuhan Yesus, rajam dia sampai mati. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Hai, kamu di antara kamu, kalau di antara kamu tidak ada yang berdosa, rajam dia sampai mati. Berarti ada kesempatan wanita yang mau dirajam batu untuk mendapatkan pengampunan dan bisa bertobat. Ya, begitu saudara ya. Nah, maaf dan memaafkan dalam hidup kita ini sangat penting. Kalau ada saudara yang berkata, gak perlu maaf itu, pokoknya api-api dewe, ya baik-baik aja sendirilah, gak usah salaman, cipika-cipiki, minta maaf, gak usah. Nah, nanti kita lihat ya semuanya ya saudara ya. Ya, maaf atau memaafkan itu dalam hidup kita adalah sangat penting ya. Mengakui sebuah kesalahan dan minta maaf sepertinya memang bukan sesuatu yang mudah. Waduh, gengsi saya. Saya yang lebih tua kok, masa saya harus minta maaf kepada yang lebih muda? Oh, gak cocok. Masa saya misalnya majikan kok minta maaf kepada pekerja? Wow, gak cocok. Nah, disinilah saudara ya, Tuhan ingin membentuk kita. Ya, memang minta maaf dan memaafkan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ya, salah satunya adalah apa saudara? Rasanya kita bingung untuk menyampaikan awal kata, memulai kata-kata apa ya yang harus saya sampaikan. Nah, saudara, secara umum saudara, ya sekali lagi saya katakan, secara umum kalau kita minta maaf itu kepada sesama. Kalau kita minta ampun itu kepada Tuhan. Itu yang secara umum. Ya, puji nama Tuhan. Kalau itu kepada Tuhan, kita harus mengakui perbuatan kesalahan dosa kita. Baik. Atau ada yang mati, kita dimatiin aja. Baik. Baik saudara ya. Gimana caranya sekarang? Mungkin kita nggak bisa naiki, minta maaf, minta ampun, maksudnya nggak bisa kita. Nah, sekarang gimana caranya? Saudara, dalam Alkitab di firman Tuhan, segala macam cara Tuhan akan tunjukkan ke kita, kepada kita. Ya, apa yang harus kita lakukan semuanya ada di dalam firman Tuhan. Mari kita buka Matius 5 ayat 23 dan 24. Di situ apa dikatakan? Waduh, hati-hati ya saudara, ini agak pedas, tapi ini harus saya sampaikan. Saya sebagai gembala sidang, saya harus bertanggung jawab kepada gembala, harus kepada sidang jemaat Tuhan. Ya pernah saya juga dikasih tahu, tidak apa-apa, pedas tidak apa-apa, rasanya kena tegur, tidak apa-apa kalau itu memang firman Tuhan ya. Baik, ya, baik. Mari kita akan melihat
Matius 5 ayat 23 dan 24, apa dikatakan di situ? Bahwa kita tuh harus minta maaf dulu. Penting minta maaf, minta ampun itu penting, saudara. Mari saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Sudah jelas ya sampai di sini? Lanjut. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Terus bagaimana saudara? Dan disuruh apa? Pergilah. Pergi untuk apa? Berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk memberikan persembahanmu itu. Woi, apa ini artinya ya saudara ya? Nah, kita diingatkan, satu peringatan, satu lampu merah buat kita. Kalau kita mau memberikan sesuatu apapun itu, bentuk apapun kepada Tuhan, tetapi kita teringat kepada saudara yang pernah kita sakiti, ataupun sebaliknya kita menyakiti. Nah saudara, ayat yang ke-24 diingatkan, tinggalkanlah persembahan itu. Berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kalau sudah berdamai, kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Waduh, gimana ya? Misalnya saya mau kasih kolekte, saya tiba-tiba teringat, saudara, hal kecil loh saudara ya. Saya ingatkan ya saudara ya, hal kecil. Tetapi ketika kita mau memberikan kolekte buat Tuhan, persembahannya buat Tuhan ya, tiba-tiba kita teringat, bengkel aku. Apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat kita sadar diri, Roh Kudus bekerja, karena Roh Kudus kan ada dalam hidup kita. Nah itu yang akan mengingatkan kita. Tinggalkanlah persembahan musik, gegemen dulu, pegang dulu, ya. Kemudian, waduh, saya masa mencari orang yang menyakiti atau ada orang yang sudah kita sakiti. Kalau orangnya tidak ada di sini, atau kalau ada orangnya di sini, masa saya mesti salaman dulu? Paling tidak, saudara berdoa. Tuhan, saya akan memberikan persembahan. Ampuni Tuhan, ampuni saya. Saya mau melakukan dan saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Lakukanlah ini. Itu yang paling simpel, saudara. Jangan saudara memberikan persembahan tapi dengan hati yang dongkol, saking marah-marah. Itu tidak boleh, saudara. Melalui ayat ini kita diingatkan, berdamai dahulu. Caranya ya tadi seperti saya sudah katakan, tidak mungkin kita harus mendatangi orangnya kemudian bersalaman. Paling tidak kita harus berdamai dengan hati kita sendiri. Berdamailah dahulu dengan hati kita. Tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Tuhan ampuni. Ya, lanjut saudara ya. Ya, supaya kita tenang dan damai. Kemudian saudara, kita dapat memberikan persembahan itu. Kita tahu Allah kita itu setia dan adil. Dalam 1 Yohanes kalau kita baca punya 1, Tuhan itu semua akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, dan kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Saya sering mengatakan, kalau kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus mengakui. Tuhan itu memang maha tahu. Sekalipun kita tidak ngomong, oh Tuhan tahu saya berbuat dosa. Saya baru nempelin istri saya. Saya habis curi uang dompet di suami saya. Di sini tidak ada ya? Tidak ada ya? Suami tidak ada yang nempelin istri ya? Tidak ada ya? Ah, bagus, baik. Tapi mungkin misalnya gitu, atau saya baru mencuri ayam, tidak ada di sini ya. Saudara, gak usah ngomong gitulah, Tuhan tahu. Memang saudara, Tuhan itu maha tahu. Tetapi firman Tuhan katakan, mengakuilah segala kesalahan dan dosamu. Katakan,
Tuhan ampuni saya baru menempeleng istri saya, ampuni saya baru mencuri ayam, ampuni saya, katakan. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara bukan hanya minta ampun, tapi kita mengakui, kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi segala dosa kita. Ya, jangan diulangi. Kalau kita sudah minta ampun hal itu, jangan diulangi lagi hal itu, saudara. Ya, ya, puji nama Tuhan, saudara terkasih. Mengapa pentingnya kita maaf? Mengapa pentingnya kita tuh minta maaf dan minta ampun? Apa sih pentingnya? Ingat, saudara. Ingat ya, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Betul itu, saudara. Firman Tuhan ya dan amin, betul. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, kita harus siap menerima konsekuensi dosa. Ya, saya akan berikan ayatnya saja ya, supaya saya ngomong aja ya, saudara. Ada kebenaran firman Tuhan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita mari buka Yesaya 58 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Atau dibalik saja, tetap di dalam Yesaya. Kita buka Yesaya 59. Oh, tidak betul. Yesaya 58 ayat 9 dan 10, betul itu. Ya. Betapa pentingnya kita minta maaf dan minta ampun. Setiap dosa, setiap perbuatan kita salah, ada konsekuensinya, ya. Baik, saya akan bacakan Yesaya 58 ayat yang ke-9 dan 10. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Enak ya? Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Duh, enak ya? Apabila, nah ini sekarang, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan apa, saudara? Dengan jari. Ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jadi ada kata apabila, saudara. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. 58 ayat 9 ya, belum ya? Oh, ayat 9 saja, ayat 10 bukan. Ya, nah, jadi saudara, inilah yang menjadi penghalang, saudara. Jadi betapa pentingnya kita harus minta maaf, minta ampun, saudara ya. Karena firman Tuhan tadi katakan ada waktunya. Saya tidak pernah tuh manggil Tuhan, saya tidak pernah berteriak. Saudara, kita manusia penuh dengan segala keterbatasan kita. Ada saatnya, tidak tahu kapan, saudara. Tetapi ada saatnya kita akan memanggil nama Tuhan. Tetapi ayat ini berkata, kalau engkau memanggil nama Tuhan, aku akan menjawab. Apa, nak? Kalau kita memanggil Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Apa, nak? Ada apa? Dengan penuh kasih Tuhan akan berkata seperti itu. Dan ketika engkau berteriak minta tolong, Ia akan berkata, ini aku, nak, ini aku, nak, aku ada di sini, aku tidak jauh dari kamu. Tapi dengan catatan, apabila. Jadi saudara, kalau ada kata apabila, bagaimana kalau kita sering menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, kita memfitnah orang lain? Apakah pada waktu kita memanggil Tuhan, apakah Tuhan menjawab? Apakah pada waktu kita berteriak Tuhan menjawab, ini aku? Tidak. Karena di situ ada kata apabila. Apabila engkau tidak lagi. Tapi selama kita masih mengenakan kuk, ya, apabila engkau mengenakan kuk, apa itu kuk, saudara? Nah,
Mungkin saudara berkata, apa itu kuk pada sesamamu? Kuk itu adalah iri hati, dendam, sakit hati, mangkel, kecewa, dan lain-lain. Mungkin ada saudara yang bisa meneruskan apa kira-kira ya. Kalau kita masih menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dan kita masih memfitnah, ada kata bahasa bijak itu, fitnah itu katanya lebih kejam dari apa, saudara? Betul? Jelekit fitnah ya berarti ya. Nah, saudara, kalau kita masih menunjuk-nunjuk dan memfitnah, jangan harap ketika kita memanggil nama Tuhan, Tuhan menjawab. Ketika kita berteriak, Tuhan akan menjawab, ini aku. Sangat pedas ya saudara ya. Inilah yang Tuhan ingatkan. Jadi jangan ada lagi di antara kita yang memfitnah, saling memfitnah. Ya saya rasa di sini kita tidak ada saudara ya. Mungkin di lain tempat, di sana, wah banyak ya orang yang seperti itu. Ya. Dan kemudian ada ayat tadi yang menunjang saudara. Kalau tadi Tuhan tidak mau ngereken makanya ya. Tapi sekarang ada ayat yang lebih tajam lagi saudara ya. Ya saya katakan lomboknya lebih pedas dari minggu yang lalu saudara. Coba sekarang lihat di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kalau tadi Yesaya 58, sekarang Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Nah, sesungguhnya sungguh abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu siapa saudara? Yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita tahu tadi Tuhan tidak kurang panjang tangan, Tuhan tidak telinganya menangkap teriakan saudara. Tetapi sekarang ini yang merupakan pemisah loh antara saya dengan Tuhan ialah segala kejahatanmu. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan Bugem hanya menyampaikan saja. Kalau tidak menyampaikan nanti Bugem bersalah. Sudah mau sampai Ibu Gembala Lydia, belum, aku wedi. Tidak boleh begitu saudara. Ini harus disampaikan. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa saudara? Segala dosamu. Tadi atas kejahatanmu, yang kedua adalah segala dosamu. Nah, inilah yang menjadi penghalang kita. Dosa, kejahatan yang ada pada diri kita, yang belum kita bereskan kepada Tuhan, yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Ini harus segera dibereskan. Dosa jangan lama-lama bertengger dalam kehidupan kita. Jangan. Kita tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tahu kita berbuat salah. Kita tahu kita jatuh di dalam kesalahan. Segera kita datang kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku telah berbuat salah. Ampuni aku Tuhan. Tuhan Yesus adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya saudara, kita harus segera membersihkan hidup kita dengan Tuhan. Ya, kita harus membersihkan hidup kita dengan Tuhan. Jangan sampai, saudara, kita menimbun dosa. Ada satu ayat yang tidak sempat saya catat di sini, mungkin saudara tahu ayatnya di mana. Sekalipun kita sudah minta ampun sama Tuhan dengan bertetesan air mata darah, tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Di mana itu saudara ya? Siapa yang tahu ayatnya? Ibrani. Iya, Ibrani. Tapi Ibrani berapa ya? 12. Hah? Suaranya siapa? Ya, Ibrani berapa saudara? 12. Coba tolong ditayangkan di
Di apa? LCD aja. Ibrani berapa? 13? Hah? Coba bilang Ibrani berapa? Coba dibuka Alkitab ini. Saya tahu tempatnya saudara. Ya, pokoknya begitu ya saudara ya. Mungkin nanti sempat masih dicari. Kita tidak mendapatkan kesempatan untuk kita minta ampun dan bertobat. Sekalipun kita bercucuran air mata darah. Tuhan bilang, stop. Tidak ada kesempatan lagi untuk kamu bertobat. Ya, Ibrani 12 atau ayatnya. Itu terakhir-akhir pokoknya. Ibrani 12 ayat yang terakhir sekali saudara. Ibu Dewi sudah dapat? Ya. Ya, tolong dibacakan. Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat yang ke-17. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Iya. Ditolak, saudara. Tuhan ampuni. Tuhan tidak mereken lagi. Tidak ada kesempatan. Terlambat sudah. Nah, saudara, jangan sampai ya saudara ya kita mendapatkan seperti itu. Ya, puji nama Tuhan. Saudara terima kasih. Ya, kesalahan-kesalahan apa yang kita perbuat dengan sesama atau juga dengan kepada Tuhan, saya tidak tahu saudara. Masing-masing kita punya kesalahan, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Saya tidak akan bertanya, saudara salah apa sama Tuhan, saudara salah apa sama sesama. Hanya urusan saudara sendiri dengan Tuhan. Itu adalah urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Yang penting adalah kita harus membereskan, menyelesaikan, berdamai, ya, minta maaf, minta ampun, berdamai dengan diri kita sendiri. Lanjut saudara ya sedikit ya. Sekarang bagaimana dengan pengampunan? Tadi itu maaf ya. Maaf dengan pengampunan itu selaras ya, saya katakan selaras itu berjalan bersama. Ya. Bagaimana dengan pengampunan? Baik itu terhadap sesama juga kepada Tuhan. Ya. Dampak dari pengampunan, saudara. Pengampunan, kalau saya berbicara soal pengampunan ya saudara ya, saya mengutip dari sebuah bacaan ya. Pengampunan itu adalah membebaskan kita dari beban yang menggerogoti kita dalam hidup kita. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, itu kita bebas, beban kita terbebaskan yang menggerogoti diri hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas kesehatan fisik kita. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, saudara, itu meningkatkan fisik kesehatan kita, penyakit kita. Ya, saudara, semua penyakit itu memang ya bersumber bukan dari pola makan saja, tetapi dari ya cara hidup kita. Ya, saudara. Jadi dengan kita melepaskan pengampunan, meningkatkan kualitas kesehatan kita, fisik kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah dengan kita melepaskan pengampunan, itu menciptakan rasa damai. Nah, ini saudara ya. Nah, saudara, mengampuni bukan berarti hanya melupakan masalah. Nah, wes tak lalek wes, ya wes ampuni lahir batin. Melupakan masalah. Tapi kita membebaskannya itu dari segala kebencian, dendam, marah, kecewa dan lain-lain. Ya, saudara, kita mau belajar untuk dapat berdamai. Paling tidak kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, gitu, saudara. Boro-boro kita bisa berdamai. Misalnya contoh, boro-boro saya bisa berdamai dengan Bobby. Saya berdamai dengan diri kita sendiri, saya tidak bisa. Nah, jadi yang pertama kita harus berdamai, bereskan hati kita. Kita berdamai dengan diri hidup kita,
Ya, kita mau belajar pikul salib, menyangkal diri. Saudara, saya tidak usah ulas apa itu menyangkal diri, pikul salib dengan waktu yang sangat terbatas. Nanti kapan-kapan saja ya, atau mungkin nanti akan diuraikan oleh Pendeta Irfati. Ya, apa itu menyangkal diri dan pikul salib. Tapi secara realita, saudara, ini saya berbicara secara realita. Betul apa enggak ya, saudara ya? Kita melupakan kesalahan itu oke. Ya wis tak lali no. Kowe pernah nyakiti aku toh? Ya wis tak lali no. Lahir batin ya. Ya. Saudara, tapi begitu kita ketemu, kita bisa tertawa, bisa tertawa loh, saudara. Tetapi bagaimana di dalam hati? Hati itu hanya Tuhan loh yang tahu. Bagaimana dengan hati kita? Mungkin begitu ya, saudara ya, di dalam hati kita. Acap kali kita bisa masih mangkel, saudara. Tapi saya katakan acap kali, tidak semua. Ya, acap kali sekalipun kita sudah melupakan rasanya lahir batin, minta ampun, minta maaf, saudara. Tetapi kalau kita ketemu acap kali, ingat ya, saudara ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama ya. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau bersikap tenang dan damai dengan membersihkan hidup kita melalui ibadah. Ya, dengan melalui ibadah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapat kejangan-kejangan, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Nah, itulah yang membentuk hati hidup kita. Ya, membersihkan hidup kita melalui ibadah kita, melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara terima kasih, ingat ya saudara, ingat ada sinyal, ada lampu merah. Sekarang bagaimana kalau kita tidak mau mengampuni? Nah ini saudara, ini yang paling bahaya. Ini saya di akhir khotbah saya menyampaikan ini, saudara. Bagaimana kalau kita tidak mau mengampuni? Enggak, aku tidak mau mengampuni kamu karena kamu terlalu sakit menyakiti hatiku. Sampai mati aku tidak mau mengampuni kamu. Kira-kira ada enggak yang orang seperti itu? Itu namanya dendam apa, saudara? Sumbat. Ada. Dendam kesumat apa? Sumbat. Dendam kesumat. Apa kok kesumat ya? Ya. Tapi ada ya orang yang seperti itu. Sampai saat matine aku tidak mau memaafkan, aku tidak mau mengampuni. Aduh, saya terobsesi sekali dengan kesaksian dari Ibu Tina tentang ibunya. Mau dengan rela hati berdamai. Yang penting itu berdamai dulu dengan hatinya sendiri. Ya, kemudian mungkin ajakan dari anak-anak, ada seorang pendeta yang mengingatkan, ayo berdamailah dengan orang yang sudah menyakiti. Waduh, itu luar biasa, saudara. Sungguh sangat luar biasa. Acap kali kita rasanya tidak mau. Mungkin ibunya Tina tadinya tidak mau ya. Tadinya tidak mau. Tapi karena kita sudah berdamai dengan hati kita sendiri, kita mau, baru kita bisa melakukan berdamai dengan orang lain. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ya, kalau kita tidak mau mengampuni, bagaimana, saudara? Nah, Markus 11 ayat yang ke-26. Ya, saya Denny loh, saudara ya. Saya tidak menakuti, tetapi ini apa yang terjadi, kesaksian dari ibunya Tina. Betul, mujizat terjadi loh, saudara. Ya, Markus 11 ayat yang ke-26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka apa, saudara? Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Loh, ini sungguh menakutkan loh, saudara. Saya tidak mau minta ampun kepada Bobby mungkin. Saya kan lebih tua. Tidak mau saya. Kalau saya tidak mau mengampuni anak Bobby, maka dosa saya, kesalahan saya tidak akan mendapat pengampunan dari Bapa di surga. Waduh, wis jelas-jelas saya harus nyemplung neraka. Iya, karena Bapa tidak mau mengampuni saya. Karena saya tidak mau mengampuni, ya, anak Bobby. Nah, jadi saudara, kita harus mengampuni ya, saudara ya. Nah, kita harus mengampuni. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan dengan
adanya sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kita betapa besar pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui apa? Melalui karya keselamatan. Ya, kita boleh selalu bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ya, Tuhan yang selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25 di situ diingatkan bahwa kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita sudah minta ampun kepada sesama, kita mengampuni juga kepada sesama, kita sudah minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa kita. Dibuset di apa tuh kalau di kantor dia dibuset itu apa namanya? Stipo, bukan stipo, saya di dalam pikiran saya. Tip X ya, tip X itu stipo kan? Oh iya, iya. Dosanya 1, 2, 3, A sampai Z. Ini. Tapi karena kita sudah minta ampun, kita mengakui segala dosa-dosa kita, maka Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat lagi dosa kita. Asal jangan berbuat dosa lagi dengan hal yang sama, saudara ya. Kita ditipu, kita ditip X kesalahan dosa kita. Wah, sungguh sangat luar biasa. Itu sebabnya kalau sudah kita menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara ya. Sesuai dengan tema, saya katakan ada berkat di balik pengampunan. Berkatnya berkat apa? Nah, ini ada berkat di balik pengampunan. Bukan ada berkat di balik saya sembuh, saya sehat, tapi di balik pengampunan, saudara. Ayat yang terakhir ini sungguh-sungguh terakhir, saudara. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ini betul-betul ya, terakhir. Kok ada berkat di balik pengampunan? Apa ini maksudnya? Jadi kalau saudara mau menerima berkat, nah inilah saudara harus membereskan, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, bereskan segala kesalahan, dosa-dosa kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan perhatikan ya saudara ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan apa? Caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Terus royati ya, malah hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa saudara? Memperoleh berkat. Ya, sampai situ saja ya. Jadi saudara jangan dibalas. Oh, kamu bilang no, saya bilang no. Oh, ketek. Misalnya ya. Kalau saudara bilang no ketek, saudara balas apa? Sip. Ini yang orang luar pulau tidak ngerti ketek, kayak Getty, Erifati, Gema, apa? Tidak ngerti apa itu ketek. Kerah, des, atau tikus. Hei, kamu tikus. Terus saudara balas apa? Masa dibalas? Tikus kamu. Kamu juga tikus. Jangan saudara. Justru berkatilah. Kamu ngilang aku ketek, tikus. Berkatilah kamu ketek. Berkatilah kamu tikus. Diberkati saudara. Sama seperti kita menimbun bara api di atas kepala orang itu, kata firman Tuhan. Jadi jangan saudara balas ya saudara ya. Mandaro kamu gini, ya kamu juga mandaro. Jangan saudara ya. Supaya apa? Supaya kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, kamu dikasihi, kamu dipilih oleh Tuhan untuk apa? Memperoleh berkat. Waduh, sangat luar biasa. Saudara mau menerima berkat? Mau berdamai dengan diri sendiri? Mau berdamai dengan orang lain? Amin ya. Puji nama Tuhan ya. Lepaskanlah pengampunan, berdamailah dengan hidup sesama, berdamailah dengan hidup dengan sesama kita, juga dengan diri kita sendiri. Pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Sekianlah firman Tuhan
yang sudah kita dengar bersama, ya. Sekalipun lomboknya pedas, ya, tetapi itu memberikan kekuatan kepada kita. Saya undang barisan musik sampai ke depan.